tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya. Zhu Tianji, Return of Gods atau Kembalinya Para Dewa. Part 1. Selamat menonton. Cerita bermula di mana seorang pria yang sedang berhadapan dengan Kaisar Iblis di tempat Dark Abyss. Yang tak lain dialah MC kita, yaitu Lin Fei, di mana dirinya sedang mencoba menyegel Kaisar Iblis dengan cara mengorbankan dirinya. Wadidaw, baru mulai udah mau meninggal guys. Tapi sebelum kematiannya, Lin Fei mengingat masa lalunya bersama para senior dan gurunya. Dirinya mengingat pertama kali dia membacakan 50 puisi Tang di sekolah. Puisi tersebut mampu mengejutkan pemimpin sekte Wenqian yang sedang lewat di sekolahnya. Keberuntungan pun jatuh kepada Lin Fei, di mana pemimpinnya Wenqian itu memohon kepadanya untuk menjadi muridnya. Mantap, dari orang biasa menjadi guru orang hebat. Dan untuk hal kedua, dirinya diberitahu kalau terlahir kembali dengan meridian yang rusak, yang dimana dia dipastikan tidak akan pernah bisa menggunakan energi Qi, jadi dirinya dikirim ke pavilion koleksi pedang oleh Master Pian Yin, ketua sekte Wenqian. Di sini dia sangat puas dan bahagia bersama sektenya Wenqian. Namun kemunculan Dark Abyss membuat semuanya menjadi begitu rumit, di mana kemunculannya membuat kekacauan yang begitu besar, membuat para sekte mau tak mau harus melawan Kaisar Abyss, termasuk dengan para senior dan Master Pian Yin yang ikut serta. Dan hanya dialah satu-satunya yang tidak bisa mengikuti perperangan melawan Kaisar Abyss, karena dirinya yang tidak bisa menggunakan energi Qi. Tapi setelah kepergian mereka, para anggota sekte Wenqian dibantai habis oleh Kaisar Abyss. Dan tersisa Lin Fei seorang. Cukup sedih guys ceritanya. Akan tetapi kesendiriannya tidak membuat dirinya putus asa, di mana dirinya terus belajar agar dapat mengalahkan sang Kaisar Abyss. Dirinya yang sedang menyegel membuat surat wasiat kepada orang yang melihat segel itu untuk di era baru nantinya, di mana surat wasiat itu adalah letak 7 gudang rahasia. Dia juga berharap agar sekte Wenqian terus ada hingga dia terlahir kembali nanti. Lalu dia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan segel terakhir untuk sang Kaisar Abyss. Dan di sini dengan menggunakan wadah dirinya sebagai jiwa pembakaran. Dan bagi orang yang meninggal sebagai kayu dan tungku adalah Buddha itu sendiri. Mantap ini guys. Jadi seperti ada perantaranya gitu. Kayu dibakar oleh jiwa dan wadahnya itu adalah kekuatannya. Namun sebelum Kaisar Abyss tersegel, dirinya berkata, "Lin Fei, kau tidak mengetahui kebenaran dunia ini." Setelah itu semua tubuh dan jiwa Lin Fei pun menghilang, beserta dengan berhasilnya segel sang Kaisar Iblis. Dan tamat sudah guys. Hehehe. Canda-canda. Ya kali baru episode 1 udah tamat gitu ya kan. Hehehe. Ternyata dirinya terlahir kembali dengan sangat cepat, di mana dia berada di era baru. Dia juga berada di tempat koleksi pedang. Bahkan ketika dirinya sadar, dirinya dibuat terkejut karena dia melihat surat wasiatnya sendiri. Hah? Dan tak lama dari itu muncullah orang yang bernama Song Tianxing. Dirinya juga semakin terkejut karena mukanya yang mirip dengan sang Kaisar Abyss. Wadidaw. Kedatangan Tianxing ternyata hanya untuk menghina si Lin Fei. Dan dari kejauhan terlihat jiwa Lin Fei sedang mencoba memukuli Tianxing, yang ternyata guys, si Lin Fei yang berada di era sekarang itu sudah meninggal juga. Dan Lin Fei pertama telah terlahir kembali, tetapi jiwanya masuk ke dalam Lin Fei di era sekarang, sehingga kita panggil saja Lin Fei kedua. Yang ternyata Lin Fei kedua ini orang yang sangat pecundang dan sangat suka dibuli-buli oleh si Tianxing ini. Lin Fei kedua juga meminta untuk membalaskan dendamnya kepada Tianxing.
Di sini Lin Fei juga terkejut karena Tianxing ini walaupun mukanya mirip dengan si Kaisar Abyss, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah darinya. Dan akhirnya Lin Fei dapat menggunakan energi Qi untuk meningkatkan kultivasinya dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Di mana di sini Lin Fei dapat mengalahkan Tianxing dengan menggunakan teknik bela diri kuno waktu di eranya guys. Kalian mesti ingat kalau Lin Fei berasal dari era kuno dan sekarang dia berada di era masa depan. Ingat guys. Di mana teknik kuno itu sangat dikagumkan oleh praktisi di masa sekarang. Tianxi pun dibuat terkejut karena teknik kuno bisa dibilang sangat susah untuk dipelajari di masa mereka. 耍我，我可走了啊！剑尖朝下，得脱层皮。浩气长存，翻书。 Dan setelah kejadian itu, Lin Fei pun mendatangi Lin Fei kedua. Hayo, bingung kan? Mimin juga sedikit bingung nih guys. Di dalam rumahnya, 我为何 Lin Fei pertama itu meminta penjelasan kepada Lin Fei kedua. Makin bingung deh kalian. Lalu Lin Fei kedua pun memberikan ingatan kepadanya, yang dimana kehidupannya itu sangat memalukan. Dirinya yang terus berlatih bela diri tetap saja tidak bisa berkembang dan terus dibully. Ini seperti Lin Fei pertama, dia juga tidak menggunakan energi Qi-nya guys. Kematiannya juga disebabkan karena dirinya mengambil beberapa buku untuk mempelajarinya. Dan tiba-tiba ia terkena sakit jantung karena dirinya berlatih terlalu keras. Lin Fei pun menyadari bahwa dirinya menjelajahi waktu dengan sangat cepat. Di sini Lin Fei juga mencoba tubuhnya untuk mengetahui sejauh manakah kekuatan yang dimilikinya sekarang. Dirinya pun cukup dikejutkan karena Lin Fei kedua memilih teknik ribuan pedang saat masih di pembangunan fondasi. Yang tidak heran dirinya meninggal dunia karena guys, kekuatan teknik ribuan pedang itu hanya bisa dilakukan oleh tingkat tertinggi saja. Sedangkan untuk pembangunan fondasi itu sudah sangat sulit dan menguras kultivasi serta jiwanya. Lin Fei juga akhirnya membuka surat wasiatnya sendiri, karena dia juga penasaran dengan teknik ribuan pedang itu. Karena teknik ribuan pedang adalah teknik kuno yang dia simpan di 7 gudang rahasia. Tapi tak lama dari itu, jiwa Lin Fei kedua pun mulai menghilang. Sehingga Lin Fei pertama pun menanyakan permintaan untuk terakhir kalinya. Dan dia pun menghilang. Sedih juga guys, dimana permintaannya dia hanya ingin tubuhnya bisa mengendalikan teknik ribuan pedang karena sisanya berada di gunung es misterius. 就能解决万解决的问题了。我的记忆来看，想要进玄冰， Tetapi masalah tidak sampai di situ saja, karena dia mendapatkan serangan dari sosok misterius. Waduh, siapa ini guys? Banyak juga musuh Lin Fei di era barunya. Sebelumnya, Mimin mau kasih sedikit penjelasan dulu guys. Jadi kita sebut saja sebagai Lin Fei yang menyegel Kaisar Iblis itu adalah Lin Fei pertama. Dan Lin Fei yang di era sekarang ini adalah Lin Fei kedua. Di mana Lin Fei pertama ini menjelajahi waktu dan masuk ke dalam tubuh Lin Fei kedua dengan sangat cepat. Mungkin dari situ kalian sudah paham lah ya guys. Dan Lin Fei kedua ini meninggal gara-gara dia berlatih teknik ribuan pedang, yang dimana teknik itu adalah teknik kuno di era Lin Fei pertama, dan teknik itu sangat sulit untuk dilatih karena butuh ranah tertinggi. Selain itu, Lin Fei kedua ini masih di ranah pembangunan fondasi yang dimana masih awal banget, sehingga itu adalah hal yang mustahil baginya untuk mencapai teknik ribuan pedang. Tapi hebatnya guys, Lin Fei kedua ini sudah sebagian belajar teknik ribuan pedang, karena sisanya ternyata berada di gunung es misterius. So, gimana menurut kalian dengan Tonghua yang satu ini guys? Jujur, kalau Mimin sendiri cukup suka. Lin Fei membawa teknik kunonya ke era sekarang.
Apalagi Lin Fei yang di era sekarang sangat diremehkan. Mimin sangat tidak sabar melihat Lin Fei yang sekarang itu mengejutkan semua orang bahkan tetua sekalipun. Ya pastinya bakal memuaskan perasaan kita semua, ya nggak guys? Masuk ke part 2, yaitu episode 2 dan 3 Zhu Tianji, yang di part kali ini kita bakal melihat si tokoh-tokoh penting yang bakal menemani hidup dan perjalanan Lin Fei, yaitu pemuda utama kita. Ditambah, Lin Fei juga bakal kebingungan dengan era macam sekarang. Dia malah harus berurusan dengan orang yang sangat penting. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Zhu Tianji, Return of Gods, atau Kembalinya Para Dewa Part 2. Selamat menonton. Di part sebelumnya, Lin Fei yang telah berhasil mengalahkan Kaisar Abyss dengan mengorbankan nyawanya, alhasil dirinya juga ikut meninggal dunia. Tetapi dirinya terbangun di era baru dan bereinkarnasi. Dia juga terkejut karena dia melihat muka yang mirip dengan si Kaisar Abyss. Tetapi di era sekarang itu terlihat lebih damai dari yang lain. Lin Fei juga dibuat terkejut karena dia melihat Lin Fei yang sama. Ternyata jiwanya memasuki tubuh Lin Fei di era yang sekarang. Dan Lin Fei kedua itu sudah meninggal dunia karena dirinya latihan teknik ribuan pedang, di mana tingkat tersebut sangatlah tinggi. Agak lucu sebenarnya kematiannya menurut Mimin. Sedangkan dia masih di tingkat pondasi tubuh. Tetapi tak lama dari itu, jiwa Lin Fei kedua pun menghilang. Dan permintaan terakhirnya hanyalah satu, yaitu menyempurnakan teknik ribuan pedang yang ingin dia pelajari. Namun secara tiba-tiba ada pisau yang melayang ke arahnya Lin Fei, yang ternyata itu adalah ulah dari anggota sektenya. Salah satunya sedang mabuk yang bernama Li Chun dan Song Yang. Song Yang melihat Lin Fei pun langsung meminta bantuan untuk menghentikan Li Chun yang sedang mabuk. Awalnya Lin Fei menolak ajakannya, karena dia belum mengetahui dia berurusan dengan orang yang penting. Di mana ternyata, Li Chun itu adalah murid langsung dari gurunya Wu Ye dan memiliki status yang sangat tinggi. Mendengar penjelasan dari Song Yang, Lin Fei pun langsung menerima ajakan itu. Sedangkan Li Chun yang mendatangi juniornya, tetapi dirinya malah mendapatkan serangan. Ini mana itu adalah Qiu Yuehua dengan pedangnya yang bernama Cahaya Bulan. Cantik juga ya guys ya. Rumornya pedang itu terbentuk dari sinar bulan saat dirinya terlahir, dan itu sangatlah langka. Qiu Yuehua tiba-tiba langsung menyerang Li Chun yang sedang mabuk, karena dirinya terus mendekati Yuehua. Beruntung ada Lin Fei yang menendangnya agar tidak terkena serangannya Yuehua. Namun Li Chun di sini malah salah paham dan langsung menyerang Lin Fei tanpa ada alasan yang jelas. Alhasil terjadilah pertarungan kecil-kecilan, tapi di sini mereka terkejut karena Lin Fei yang berhasil mengalahkan Li Chun. Ditambah Li Chun dihajar habis oleh Lin Fei. 有人求。你来真的！ Namun di sini Yuehua merasa ada yang aneh dengan jiwanya Lin Fei. Sedangkan Li Chun mencoba melapor kepada gurunya yang bernama Luo Shen Xiao. Lin Fei dengan beraninya langsung menuju ke tempat gurunya berada. Dan tibanya di sana, Li Chun pun langsung melapor kepada Shen Xiao kalau muridnya dan puncak keseimbangan giok miliknya tidak lagi menerima bantuan atau pedang dan lainnya. Tetapi di sini terlihat Shen Xiao sangat mudah lupa. Dia pun bertanya, siapakah Anda? Li Chun pun langsung menjawab kalau dirinya adalah Li Chun yang berasal dari puncak pedang tajam. Tak lama dari itu juga, Lin Fei pun datang menemuinya untuk bertanggung jawab. Tetapi gurunya malah meminta batu roh kepada Lin Fei dan dia menolaknya. Karena 1 bulan yang lalu, dia sudah meminjam batu roh dan sekarang belum dikembalikan olehnya. Kedatangan Lin Fei ke sini yaitu meminta hukuman oleh gurunya, karena dia yang sudah menghajar orang di luar sektenya. Mendengar itu pun Li Chun langsung memberitahukan aturan sekte.
di mana orang yang bersalah akan dikirim untuk berkultivasi di gua es yang misterius. Gurunya juga memberitahu aturan sektenya, karena dilakukan Lin Fei itu termasuk masalah yang cukup besar. Karena dia tidak mengetahui kalau Li Chun ini adalah seorang murid langsung dari seorang master pedang terbaik antara sekte, yaitu orang yang bernama Wu Ye. Akan tetapi, gurunya tentu tidak membiarkan Lin Fei ke gua misterius itu agar dihukum, sehingga dia pun meminta Lin Fei untuk bersembunyi sementara. Namun di sini Lin Fei tetap bersikeras agar dihukum di gua misterius. Sepertinya Mimin tahu apa yang dimaksud oleh Lin Fei. Dan dengan segala rayuan yang dikeluarkan oleh Lin Fei itu membuat gurunya menjadi semakin bimbang. Dan hasilnya dia pun menerima itu semua. Dan dia juga meminta Li Chun untuk membawa Lin Fei ke gua misterius itu. Namun gurunya tiba-tiba berubah pikiran meminta Li Chun untuk menghukum Lin Fei menjaga tungku api. Mendengar itu pun Lin Fei langsung menyogok gurunya dengan batu roh kepadanya. Sepertinya Mimin semakin yakin akan maksudnya Lin Fei. Di mana Mimin yakin kalau Lin Fei ini pengen ningkatin kultivasinya di gua es misterius itu sambil nyari harta wasiatnya yang dia simpan guys. Setelah itu, Li Chun pun berpamitan untuk siap-siap membawa Lin Fei. Dan setelah kepergiannya, gurunya pun ternyata sudah mengetahui kenapa Lin Fei yang bersikeras mau dihukum di gua es misterius. Gurunya juga memberikan sebuah lentera atau seperti lilin untuk menemani Lin Fei di gua es itu. Namun tak lama dari itu, orang yang bernama Tiang Xing yang menerima kabar Lin Fei bakal dihukum langsung dan dia pun datang membawa borgol. Jelas kalau ini ada dendam pribadi guys. Tetapi dia ditambah kebingungan karena Lin Fei yang sangat senang untuk dihukum dan dirinya mengira kalau Lin Fei ini hanya berpura-pura sok kuat. Selama perjalanan Lin Fei mengingat dirinya bersama gurunya yang berada di gua es misterius. Dirinya pun ke sana karena ia ingin mengingat masa lalunya dan tentunya mencari harta yang ada di sana. Tian Xing pun menjelaskan kalau gua es misterius adalah salah satu dari 10 tempat terlarang di dunia Luofu. Namun menurut Lin Fei, lebih baik gua es misterius daripada tempatnya Dark Abyss. Sedangkan Tian Xing ketakutan sambil membawa Lin Fei. Sehingga Tian Xing pun mengatakan Lin Fei ini sudah gila. Nanti ketika kau ketemu monster bakalan menyesal. Dan sesampainya di sana, Tian Xing pun menyuruh Lin Fei untuk ke perkemahan karena besok Lin Fei bakal melawan monster di kota Yinhe, di mana mereka harus membantai 10 monster dalam seharinya. Jikalau tidak, Lin Fei bakal dikirim ke tempat tambang untuk menambang. Namun Lin Fei berkata, aku ingin pergi ke sana sekarang. Mendengar itu pun Tian Xing tidak terima dengan sikap sombongnya. Alhasil dia pun menuruti Lin Fei ke sungai Yin. Dan setelah melepas borgolnya Lin Fei, Tian Xing pun langsung pergi begitu saja ke perkemahannya. Karena dia sudah tidak ingin berurusan lebih jauh. Dan akhirnya Lin Fei pun pergi sendirian. Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan iblis ular yang ingin memangsanya. Tetapi dengan mudahnya, dia menghabisi ular itu. Bahkan dia juga bisa mengambil jiwa milik ular iblis untuk dijadikan batu roh. Agar dia bisa meningkatkan kultivasinya dan pedangnya. Lalu selama perjalanan, dirinya terus menghadapi ular-ular iblis itu. Mantap betul. Namun lama-kelamaan dirinya tidak bisa menghadapi ular itu. Karena dia sudah tidak kuat menahan banyaknya monster yang terus bermunculan. Namun tiba-tiba Tian Xing pun bermimpi Lin Fei diserang. Sepertinya guys, Tian Xing ini memang benar reinkarnasi dari si Kaisar Abyss nih guys. Dirinya yang khawatir pun mencoba mendatangi Lin Fei dan berniat membantunya. Namun sesampainya di sana, dia hanya menemukan mayat iblis ular yang sudah sangat banyak. Dia juga melihat Lin Fei sedang mengumpulkan esensi jiwa iblis itu.
Dan tak lama dari itu muncullah Raja Ular yaitu Basilix. Wow, di mana Raja Ular itu mempunyai daya tahan tubuh yang luar biasa dan bisa memakai sihir ucap Tianxing. Tetapi secara tiba-tiba Lin Fei langsung menyerangnya dan membantainya dengan mudah. Melihat itu pembuat Tianxing tambah kebingungan. Karena terakhir dia melihat Lin Fei itu sebagai seorang pecundang. Tetapi saat ini Lin Fei ternyata berada di atas dirinya, sehingga dia mengira kalau Lin Fei itu sangat beruntung, karena dia mempunyai pedang ajaib. Walaupun terlihat biasa-biasa saja, Tianxing pun langsung menginterogasinya dengan berkata, "Aku tahu rahasiamu." Namun di sini Lin Fei malah salah paham, di mana dia mengira Tianxing sudah sadar kalau dia bukanlah Lin Fei kedua. Setelah Tianxing mengatakan ingin bertukar pedang dengan Lin Fei, akhirnya Tianxing pun mendapatkan pedang ajaibnya Lin Fei. Dan tak lama dari itu, ular iblis pun muncul kembali. Merasa cukup percaya diri karena sudah memegang pedang ajaib milik Lin Fei, Tianxing pun langsung maju serta berteriak, "Rasakan pedang ajaibku." Seketika pedangnya patah. Konyol juga nih si Tianxing ini. Sehingga mau tak mau Lin Fei pun menolongnya. Karena menurutnya Tianxing ini sudah sangat baik kepada dirinya, di mana dia mau mengantarkan ke pintu gua es misterius yang cukup berbahaya. Tetapi ketika Tianxing mendapatkan luka, Lin Fei menyadari kalau Tianxing ini mempunyai darah murni. Di mana yang namanya darah murni itu sangat disukai guys oleh para monster. Alhasil dia pun mendapatkan ide untuk menjadikan Tianxing sebagai tumbal memanggil para Raja Ular agar dibantai. Dan benar saja tiba-tiba terjadilah suatu goncangan yang sangat besar. Wow, sudah jelas kalau itu adalah monster besar guys. Atau memang itu benar-benar Raja Ular atau bisa kita sebut sebagai Hydra kepala 3. Bentar, Hydra biasanya kepala 9 sih. Bakalan seru nih guys. Dari pertarungannya membuat Mimin cukup kagum. Dan tiba-tiba Lin Fei yang seorang pengecut dan pecundang menjadi sangat kuat, membuat semua anggota sekte itu menjadi terheran-heran. Mimin juga sempat curiga dengan si Tianxing guys. Apa jangan-jangan Tianxing ini memang benar reinkarnasi dari si Kaisar Iblis? Soalnya jika diperhatikan, dia bisa melihat mimpi Lin Fei dan juga mempunyai darah yang murni. Kalau memang dia ada reinkarnasi dari Kaisar Iblis, ada dua kemungkinan guys. Kaisar Iblis itu terlahir kembali tanpa mempunyai ingatan ataupun tetapi memiliki fisik yang sama. Dan yang satunya dia mempunyai ingatan tetapi harus ada pemicunya gitu. Jadi nggak bisa asal ingat, harus ada dipicu dulu baru bisa ingat. Dan menurut Mimin, satu-satunya yang bisa memicu dia adalah si Lin Fei guys. Di sini jelas kalau Lin Fei pergi ke gua es misterius untuk melawan monster-monster agar bisa mendapat esensi-esensinya agar dijadikan sebagai alat kultivasi. Di part sebelumnya, Lin Fei bertemu dengan para seniornya yang sedang mabuk membuat pertemuan mereka berakhir dengan pertarungan, sehingga dirinya pun harus menerima hukuman. Beruntung hukuman yang dia inginkan benar-benar terjadi, di mana dia harus dikirim ke gua es misterius, karena di sana dia ingin mengenang masa lalunya dengan gurunya yang berada di gua es misterius itu. Di sana dia juga ditemani oleh Tianxing untuk menjelajah serta membantai para monster yang berada di gua es misterius. Dengan mudahnya, dia membantai para monster-monster kecil di sana. Tapi ditambah masalah pun kembali muncul yang dimana Tianxing ternyata mempunyai darah murni, yang membuat para monster langsung mengincar dirinya. Alhasil, Tianxing pun dijadikan tumbal untuk mengeluarkan Raja Ular yang sesungguhnya. Dan benar saja, tiba-tiba muncullah guncangan seperti gempa bumi yang sangat besar, di mana kemunculan monster yang begitu besar, dirinya mengira itu adalah sang Kaisar Iblis. Alhasil mereka pun berlari untuk menjauhi ular itu. Karena Lin Fei merasa dirinya tidak akan bisa melawan si Kaisar Iblis, sehingga terjadinya pertarungan antara Lin Fei dengan sang ular. Tapi tiba-tiba ular itu tidak menyerang Lin Fei. Kenapa nih guys? Lin Fei juga terkejut ketika melihat luka di dahi ular itu, yang ternyata
itu adalah ular yang dia temui di masa lalu yang bernama Xiao Xiao guys. Ternyata ini peliharaannya Lin Fei. Dan kini Xiao Xiao sudah menjadi besar. Dirinya berada di Sungai Yin karena Lin Fei memintanya untuk menjaga tempat harta karun rahasia yang berada di gua es misterius. Sehingga kenangannya Lin Fei juga terlihat di mana dia sedang menulis papan penghormatan terakhir sebanyak 518 nyawa sekte Wenqiannya. Cukup sedih guys. Akhirnya reuni mereka pun terjadi. Tetapi tiba-tiba Xiao Xiao merasakan kesakitan, di mana Xiao Xiao ini harus melakukan transformasi atau perubahan bentuk. Tetapi dia tidak berubah karena takut Lin Fei tidak bakal mengenalinya nanti. Alhasil, dia pun menunggu bertemu kembali dengan si Lin Fei. Sebab Lin Fei di sana telah berjanji untuk menemuinya kembali. Sehingga Lin Fei pun menyuruh Xiao Xiao untuk berubah bentuk menjadi manusia. Dirinya bakal tetap menunggu Xiao Xiao berubah. Dia juga berjanji pasti bakal mengenali dirinya. Setelah itu mereka pun berpamitan. Lin Fei langsung membawa Tianxin ke perkemahan. Setelah Tianxin sadar pun dia langsung berteriak Kaisar Iblis dan berbicara kepada para seniornya. Tetapi seniornya tidak mempercayainya karena yang dia dapatkan dari Lin Fei, Tianxin pingsan di hadapan Basilisk. Senior dan gurunya juga berharap besar kepada si Tianxin karena Tianxin ini mempunyai potensi yang cukup besar. Tetapi karena hatinya dipenuhi dengan kebencian dan iri hati membuat dirinya menjadi lemah. Seniornya juga meminta untuk mengasah pikirannya dan menghilangkan hati jahatnya. Lalu dia pun pergi begitu saja. Tianxin yang tidak terima, dia pun langsung mendatangi Lin Fei untuk memberikan perhitungan. Karena menurutnya Lin Fei ini bersekongkol dengan para iblis, membuat dia menjadi begitu kuat. Sementara itu, di daerah tebing Paruh Elang, Lin Fei sedang berjalan menuju harta karun yang dia simpan. Dia juga memakai sihir pelindung agar para ular tidak menyerangnya. Dengan tenang ia berjalan perlahan-lahan, karena dia memakai sihir ilusi kematian. Tetapi secara tiba-tiba Tianxin pun datang dengan sihir portal teleportasi. Kedatangannya itu tentu membuat para ular mendekatinya. Dan tanpa basa-basi, Tianxin pun langsung menuduh Lin Fei lah yang telah bekerja sama dengan para iblis. Tetapi Lin Fei sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Tianxin juga memberitahu beraninya Lin Fei memasuki daerah tebing Paruh Elang. Karena di sana terdapat segel Kaisar Iblis Ular. Wow, dirumorkan juga tempat itu sangatlah berbahaya. Maka dari itu, Tianxin mengira Lin Fei ini datang ke tebing Paruh Elang untuk bekerja sama dengan sang Kaisar Iblis. Tetapi Lin Fei berkata kalau dirinya memang bekerja sama dengan para iblis. Kemungkinan besar, dia tidak akan menyelamatkan Tianxin seperti sebelumnya. Lin Fei juga bertanya segel yang dimaksud itu seperti apa. Tianxin pun mulai menjelaskan kalau ratusan tahun yang lalu, pernah ada Kaisar Iblis Ular yang sangat mahir dalam membuat ilusi. Dengan dalam waktu 10 tahun, dirinya dapat menaklukkan banyak iblis di Sungai Yin. Dia juga berhasil menaklukkan 12 raja iblis dengan mudah, sehingga dirinya pun menjadi Kaisar Iblis dari Sungai Yin. Apakah ini yang dimaksud dengan si Xiao Xiao guys? Bahkan Kaisar Iblis pernah bermimpi akan mengambil alih sekte Wenqian. Namun ketua sekte Master Shiva tidak terdiam begitu saja, membuat dia sangat murka. Dia pun langsung membunuh 12 raja iblis sekaligus. Ditambah dirinya menyegel Kaisar Iblis di bawah tebing Paruh Elang dengan energi pedangnya. Beruntunglah itu bukan Xiao Xiao guys. Kalau benar Xiao Xiao bakalan tambah ditakutin Lin Fei ini. Tetapi secara tiba-tiba muncul cahaya di bawah Paruh Elang dan membuat ilusi yang mengenai Tianxin. Di mana tempat Paruh Elang tersebut memang terdapat esensi yin mistik. Sejenis batu roh untuk menempa senjata dan itu sangat langka.
Alhasil, Tianxin pun terhipnotis dan langsung berlari ke depan tanpa memperdulikan sekitarnya. Dan hebatnya Tianxin yang nafsu dapat menyerang semua ular di sekitarnya. Boleh-boleh juga nih ketika serius, hebat juga guys. Lin Fei itu pun langsung menahannya, sehingga terjadilah pertarungan kecil antara mereka. Tidak sengaja Lin Fei menghilangkan kekuatan pelindungnya, tapi Lin Fei juga berhasil menyadarkan Tianxin. Namun pelindungnya sudah hancur, membuat mereka dikepung oleh para ular. Memang beban ini si Tianxin ya guys ya, sehingga mereka pun bekerja sama untuk membantai semua ular itu dengan menggunakan kekuatan yang dia kumpulkan di lampu. Lin Fei pun langsung meminta peringatan rasi bulan, di mana itu adalah alat untuk teleportasi. Dan Lin Fei pun langsung membawa Tianxin ke tempat yang aman. Akhirnya Lin Fei menyiapkan sihir teleportasi, sedangkan Tianxin menjaganya. Setelah dia berhasil membuka portal teleportasi itu, Lin Fei langsung menyuruh Tianxin untuk pergi dan memberitahu kepada ketua sekte dan langsung melempar Tianxin ke tempat teleportasi. Dan tibalah dia di sektenya dan dia pun langsung memberitahu kepada guru serta para seniornya. Seniornya yang bernama Li Qingshan dari puncak Wenqian mendapatkan informasi soal Kaisar Iblis. Mendengar itu dia langsung bergegas pergi ke sana, karena Kaisar Iblis Ular adalah tanggung jawabnya. Anggotanya juga berkata di sana masih ada praktisi muda yang bernama Lin Fei. Tetapi Qingshan tidak peduli dengan itu, karena dia merasa bertahan di gua es misterius itu sangatlah mustahil. Dia meremehkan Lin Fei guys. Sementara itu Lin Fei sedang bertarung dengan para ular. Dirinya juga menerima serangan dari jauh, yang ternyata itu adalah kemunculan bayangan dari sang Kaisar Iblis dan energi Kaisar Iblis yang bocor. Lin Fei yang tidak bisa melawannya membuat dirinya harus ditangkap oleh si Kaisar Iblis. Beruntung ada Xiao Xiao yang datang dan menghajar bayangan Kaisar Iblis itu, membuat bayangan itu langsung melarikan diri. Xiao Xiao si penjaga gua es misterius. Setelah kejadian itu, Xiao Xiao juga membawa Lin Fei pergi ke tempat harta karun yang sudah dia simpan. Di dalam perjalanan Lin Fei merasa sangat bersalah karena telah meninggalkannya cukup lama. Dia juga merasa gagal sebagai tuan karena tidak bisa melindungi Xiao Xiao. Sesampainya di luar makam, Lin Fei pun langsung membuka pintu rahasia untuk memasuki ke dalam makam. Tibanya di sana, dia mendapatkan harta yang dapat membantunya meningkatkan teknik ribuan pedang. Akan tetapi, tiba-tiba harta itu hancur guys. Wadidaw, sia-sia saja mereka datang ke tempat itu. Perjuangan yang sangat susah sampai ke dalam makam, bahkan sampai esensi jiwanya hampir habis. Bertemu dengan Kaisar Iblis, sesampainya di sana malah hancur. Jadi sedih mimin guys. Hehehe. Dan sepertinya Xiao Xiao ini bakal menjadi manusia guys. Namun yang Mimin bingung itu, walaupun Lin Fei berada di era baru, tetapi peninggalannya tetap ada, beserta dengan si Xiao Xiao. Yang berarti Lin Fei ini menuju ke masa depan guys. Dan yang masuk akal adalah Lin Fei telah menjelajahi waktu yang sangat cepat, sekitar ratusan tahun ke depan. Karena kita ingat Xiao Xiao yang dia temukan dan dia pelihara itu masih kecil, dan disuruh oleh Lin Fei untuk menjaga harta karun di gua es misterius. Dan ketika dia berinkarnasi kembali, Xiao Xiao sudah menjadi begitu besar. Karena pada dasarnya guys, ular naga itu kalau udah besar pasti membutuhkan sekitar waktu ratusan tahun. Namun yang Mimin penasarankan juga, kira-kira musuh terbesarnya Lin Fei itu siapa?
karena Tianxi yang Mimi lihat sepertinya bakal menjadi teman baiknya Lin Fei. Dan di era dulu yang terkuat itu adalah si Kaisar Ebis. Terus di era baru ini apakah Kaisar Ebis juga? Mungkin kita bakal tahu setelah dia membantai si Kaisar Iblis nantinya. Oke kalau gitu, update lagi nanti dan bakal Mimin update secepatnya untuk episode terbarunya guys.